Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deria Serwiko, MSN. Saya dari Prodi Seni Pertunjukan FKIP Universitas PGRI Palembang. Latar belakang pendidikan saya berupa S1 Seni Musik di Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Kemudian di S2 saya adalah pengkajian seni musik di Pascasarjana Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Pada kesempatan ini saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu musik tari sebagai bagian kinerja PDD UKTPT bidang pengajaran. Di sini dalam prodi seni pertunjukan dibagi 3 sistem poin penilaiannya, berupa yang pertama adalah nilai keaktifan bertanya, ya, kemudian ada menjawab keaktifannya, kemudian ada rata-rata nilai tugas, ya, itu tugas minimal 3 kali, kemudian ada nilai ujian mid dan semester, kemudian ada nilai ujian semester itu digabung menjadi angka mutu, ya. Adapun selanjutnya ada berupa evaluasi, itu berupa menilai ketercapaian indikator hasil belajar. Kemudian ada mengukur sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun dalam mata kuliah pencapaian mata kuliah musik tari ini ialah yang pertama adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan berupa sejarah, ya, peranan dan fungsi musik, mainan pula kampai, ya. Kemudian mahasiswa dituntut juga kemampuan menjelaskan hasil identifikasi musik tari mainan pula kampai tersebut. Kemudian mahasiswa juga dituntut mengenal dan mempraktikkan musik tari dengan materi mainan pulau kampai. Kemudian yang terakhir, mengidentifikasi dan memahami melodi mainan pulau kampai tersebut. Mata kuliah musik tari ini adalah poinnya 2 SKS, itu berupa mata kuliah praktek. Adapun pencapaian mata kuliah musik tari ini di Prodi Seni Pertunjukan Universitas PGRI Palembang, mainan pulau kampai ini saya menjelaskan tentang sejarah, ya, sejarah singkat musik tari mainan pulau kampai. Kemudian ada mempraktekkan pola tabuhan gendang Melayu dengan pola mainan pulau kampai. Kemudian mempraktekkan secara individu, ya, baik itu melodi, baik itu pola gendang Melayunya. Ya, di sini ada dibagi kelompok, ada pola perkusi dan melodis. Ya, yang di pola perkusi ini saya membahas bagaimana teknik mencari tone color-nya, terutama di pola mainan pulau kampai tersebut. Ya, bagaimana tone color bunyi gong, tak, ding, dang. Nah, seperti itu disesuaikan dengan materi mainan pulau kampai. Adapun di sini ada melodi, ya, terkait dengan melodi di sini mereka dibagi kelompok khusus melodinya. Melodi dalam artiannya ada biola, ada akordeon, kemudian ada bass, ada piano. Ya, ini mereka berlatih secara individu dahulu. Nah, nanti baru per kelompok, digabungkan per kelompok. Itu pada pertemuan 10 mereka sudah membagikan kelompok masing-masing dan berlatih baik itu secara individu ataupun secara berkelompok. Pada pertemuan 15 itu berupa gladi resik, ya, itu nanti, ya, akan diberikan masukan berupa seperti apa teknisnya nanti ketika ada pertunjukan. Di pertemuan 16 baru mereka menampilkan sajian musik mainan pulau kampai dalam bentuk ujian UAS dan ujian akhirnya.
sama si cowok ini. Ya biasanya ditarikan itu berpasang-pasangan, ya. Kemudian materinya itu sudah diberikan berupa partisinya ya. Nanti silakan dibaca. Ini pertemuan kelima, ya. Alhamdulillah kita sudah luring tatap muka. Adapun pertemuan selanjutnya yang ke-6 atau yang ke-7 itu adalah proses kita latihannya. Kelompoknya sudah dibagi? Sudah. Ya. Ada yang belum dapat kelompoknya? Sampai belum dapat kelompoknya? Sudah ya. Nah, bagi yang belum dapat kelompoknya nanti silakan hubungi saya. Nanti kita sesuaikan. Ya, minimal ini satu kelompok itu adalah jumlahnya 10 orang. 10 orang ya nanti ya. Nah itu. Adapun di mata kuliah musik tari ini ada mainan pulang kampai ya. Sini tentunya kita harus mengetahui temponya seperti apa. Ya, kira-kira sudah tahu temponya seperti apa? Dengan melayunya. Ya, kita sudah membagikan kelompok 10 kelompok ini, ada yang main bass ya, ada yang main akordeon, kemudian ada main biola. Nah, sudah dibagikan sesuai dengan keilmuannya ya, sesuai dengan bidangnya ya. Nanti kita gabung bersama untuk teknik latihannya, kita individu dulu baca partisinya sendiri-sendiri dulu ya. Untuk pertemuan 7 baru kita masuk semuanya ya. Baik, saya akan menjelaskan terutama yang pemain tabuhan gendang Melayu. Ini kebetulan saya membawa gendang Melayu. Ini biasa perkembangannya ada di Medan ya, bahkan ada di Malaysia, ada juga ya, di Riau, di Jambi ada juga. Nah itu ya, di gendang Melayu ini sangat berfungsi ketika dia bermain musik Melayu. Bahkan sekarang di musik dangdut dipakai juga ya, sudah mendunia jadinya. Di sini ada pola gendang Melayu, ini ada pola zapin ya, kemudian ada pola patang-patang, kemudian ada tempo joget, ini disebut tempo ya, atau pola. Nah ya, kemudian ada senandung, kemudian ada langgam, kemudian ada mainan. Nah di sini bagaimana sih Pak cara memainkan gendang Melayu? Ada yang tahu di sini? Yang ikut sanggar, pernah ikut sanggar tari ya Pak? Tidak ya? Ya untuk yang pemain bagian perkusinya nanti silakan dipelajari lagi. Kita harus mengetahui sisi gendang Melayunya. Ya, fungsi gendang Melayunya dan musik pengiringnya itu tempo sangat berpengaruh. Ya, di sini ada dalam bentuk sidak, ini seperti rotan. Ya, fungsinya ada yang tahu? Tidak ya. Nah, ini rotan ini sebagai untuk steman atau mencari tone color, timbre. Ya, timbre sangat berpengaruh ketika dia dimasukkan sidaknya ke sini. Itu maka ini akan kelihatan high bunyinya atau tinggi, lebih tinggi ya, karena berpengaruh. Kalau tidak pakai ini karena bunyinya. Nah, bunyi ya. Nah ini gendang Melayu ini adalah bermuka satu ya, tidak dua. Ya, ada gendang yang dua juga di sini ya. Ini terbuat dari biasanya ada dari batang cempeda, ya, ada dari batang kelapa, pohon kelapa, bahkan ada mahoni. Ini dibalut oleh rotan-rotan yang tradisi, ya, pembuatannya rotan semua, masih tradisi. Ya, kemudian ada kulitnya dilapisi dengan kulit. Ini kulit kambing, biasanya kulit kambing betina. Bagian tengah di ininya ya, di punggungnya ini. Ya baik, kita masukkan ya, sebelum kita memainkan kita harus memasangkan sidaknya. Ini agak sulit ya, contoh sidaknya pasang. Nah ini ditekan, agar warnanya colornya bagus, bunyinya high. Yang megang alat perkusinya siapa? Tunjuk tangan. Sudah dibagi kelompok. Siapa yang main gendang Melayunya? Siapa kelompoknya? Agung ya? Siapa lagi? Jimmy. Ya. Ya, siapa lagi? Ada 3 kelompok ya? Lagi 3 kelompok. Ya, untuk bermain perkusinya ini polanya. Nah, kita harus mengetahui pola-pola gendang Melayu secara keseluruhan dulu ya. Ini baik ada pola zapin ya. Setelah kita masukkan semuanya sudah, ini ada sidak ya namanya. Nah, kita harus melatih
tone colornya, warna bunyi. Itu warna bunyi gong. Gong terasa gong menggema ya. Nah itu bunyi gong. Ada kemudian ada tak, ya. Gong, tak itu bunyi kayu pinggir. Ya posisi tangannya kita harus tidak boleh harus di sini tangannya. Kepala tangan di sini, ya. Nah ini harus di sini ya, bunyi gong. Jadi posisinya harus rapat ini tangannya. Nah itu gong, ya. Harus kemudian tone colornya dulu. Kemudian tak, ya. Kemudian ding, ke tengah, ya. Nah, bidang. Nah jadi ada gong, dan mencari tone colornya pagi ya. Latihan paginya itu warna bunyinya. Itu latihannya. Cari warna bunyinya. Ya itu warna bunyi. Apabila sudah nyaman dengan tone colornya, maka ada fungsi yang kiri ini adalah anak. Isian, berupa isian ya. Jadi kita harus membagi ya pikirannya, ada kiri dan kanan ya. Ini gong, tak, ding, dan yang kiri ya. Itu sebagai anak isian. Itu dasar. Siapa yang mau mencoba, yang mau main perkusi di kelompoknya? Agung boleh langsung dicoba warna bunyinya dulu ya Bung, biar nanti disesuaikan yang melodinya, nanti kita latihan lagi. Ya coba. Tampak semuanya kalau yang tangannya, nah gitu ya, Bung ya. Nah itu lagi. Tak ya, tingkat, yang bunyi kayak. Warna timbrenya sampai tindak ya. Warna bunyi cukup satu-satu bentuk aja ya. Gong lanjut. Nah, gong lanjut. Ini tangannya harus ke kepala sini, nahan. Nah itu, jadi main seperti itu ya. Go. Ini jangan dilengketin ya. Jadi posisinya seperti ini, pegangnya. Ini ya, ini. Nah itu ya, nahan. Ini yang nahan. Lagi, ya, ya. Ya. Go, tak, ding. Belum itu untuk polanya sudah tahu ya. Ya, silakan. Kemudian ada tempo setelah kita tahu timbrenya seperti apa ya, warna bunyinya, kita lanjut dengan pola-polanya. Ada pola zapin ya. Zapin seperti ini polanya kalau kalian sudah dapat ya. Nah, ini ya. Jatuh satu pasti gong terus, ingat. Jatuh satunya berarti ya. Zapin.
ada lagi patang-patang, ya. Pola patang-patang ini, pola patang-patang itu kelipatan dari mainan, ya. Lebih susah ya. Kelipatan dari tempo 4/4 tadi ya. Lebih nakalnya tangannya sebelah kiri lebih hidup anaknya, ya. Jadi dasarnya ini kelipatan, itu patang-patang. Ada joget, ya. Nah, ini joget memang pola-pola joget ya 3/4. Nah, ini. Itu 3/4 ya. Ini memang dibikin joget rasa ya. Walaupun tidak tahu sukanya, pasti orang-orang yang awam pasti jogetnya seperti itu. Ya, ikuti gendang, pola gendangnya ya. Kemudian ada senandung. Ya, senandung itu pola senandung ini biasa pola pelan ya. Temponya ya. Kemudian ada lagi tempo langgam. Nah, langgam ya, langgam itu biasa mendekati ke joget ya. Ini. Nah, itu yang langgam ya, ada juga yang langgam seperti ini. Yang tadi latihan yang dasar tadi kali. Nah itu ya beberapa ada. Nah mungkin ada pola-pola yang lain lagi ya. Ini untuk dasarnya saja, untuk pengetahuan untuk di mata kuliah musik tadi ya. Nah, kita cukup nanti. Untuk ending akhirnya kita adalah musik mainan bola kampai dengan tempo pola mainan ya, dong tak dingkang itu yang dilatih bagian perkusinya ya. Kemudian untuk melodinya silakan dibaca ya per individu oleh bagian akordionnya, biolanya, bassnya, gitarnya juga ya. Ada pertanyaan silakan ya. Kan tadi Pak bilang yang ada dalamnya itu ada timbrenya Pak ya. Iya timbre. Cara mencari warna timbre itu kayak gimana Pak? Ya, cara ya pertanyaannya bagus ya. Cara mencari warna bunyinya kita harus pelan-pelan dulu cari warnanya. Itu ada bunyi yang satu tetap gong. Ya, kemudian ada bunyi kayu. Ya, kemudian itu latihan terus. Tiap hari latihannya terus ya. Jadi bunyinya gong. Pelan-pelan sampai ketemu timbrenya ya. Warna bunyi yang nyaman. Ya. Di lagu mainan itu aja bukannya. Mungkin kita bisa hidupin lagi lagunya ya. Sebagai contohnya lagi, nanti baru latihan ya.
akordeonnya. Itu alat masuknya, alat tadi ya. Nah ya. Lagi ya masuknya ya. Ya, di sini untuk alat musiknya ada gendang Melayu ya. Kalau yang tradisi itu biasanya ada gendang Melayu, kemudian ada akordeon, biola saja. Ya, namun sudah ada perkembangan, ada dalam bentuk orkes dan bahkan ada dalam bentuk band. Ya, perkembangan ada dalam bentuk liga dangdut sering ya kita lihat ya. Itu sudah band lengkap semua orkestra dangdut. Ya, kalau di tradisi itu cukup gendang Melayu, ada akordeon dan biola sama kita dengar yang tadi ya. Tapi di kelas ini kita cukup dengan orkestra, bukan orkestra yang dalam bentuk ensemble aja. Ensemble ya, itu nanti ada gitar ya, ada bass, band dalam bentuk combo band. Nah, secara kecil ya, ada biola, akordeon. Nah itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Dalam mata kuliah musik tari ini nantinya apakah musiknya saja atau digabungkan dengan tariannya? Nah kebetulan di semester kemarin ya, yang tahun lalu itu silakan duduk. Ya, terima kasih pertanyaannya. Semester lalu itu pakai tari, ya ada tari di kelas ini langsung tari. Kebanyakan itu sebagai evaluasi bagi saya selaku pengampu mata kuliah ini. Banyak yang tidak bisa menari di kelompok ini. Jadi karena dia sudah memilih jurusan ya, ada musik dan tari. Nah, jadi kita diperkecil itu untuk evaluasi bagi saya. Banyak kesulitan yang tahun lalu ya. Sekarang kita cukup dengan musiknya saja. Ya, musik tarinya saja. Seperti yang kita lihat tadi contohnya partisinya sudah dibagikan juga ya. Jadi musiknya saja. Ya. Ada lagi? Ya. Yang belum jelas silakan tanya. Baiklah Pak, kan saat ini kita sudah belajar mengenal tentang gendang nih Pak. Ya. Dari sini yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana sih Pak cara memainkan pola tabuhan gendang Melayu ini? Ya, pola tabuhan. Iya. Ya, pola tabuhan ini sudah dijelaskan, itu sama dengan warna tool color yang sudah menyambung pertanyaan tadi temannya ya. Itu cara memainkannya, itu posisinya. Yang sebelum kita memainkan, kita harus tahu sidaknya seperti apa. Ini sidak namanya, yang tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Kemudian sudah itu baru kita mencari tone color tadi, warna cara memainkan. Kemudian posisinya, nah itu ya, itu ya, warna bunyi. Cara memainkannya dengan ditampar istilahnya. Nah gitu ya. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa sih Pak pola di dalam gendang Melayu? Gendang Melayu seperti kita sudah jelaskan tadi ya. Ini pola dasar, ini ada 6 baru. Ya, mungkin ada yang lain, mungkin ada banyak mungkin yang belum ya. Ini hanya pola dasar yang sering digunakan dalam bentuk musik tari ya, baik itu dangdut ya. Nah, itu sering dipakai, ada campin dan pola joget. Itu secara umum. Tapi kita di sini cukup kita memainkan dengan pola mainan tadi. Ya, gong tak ding dang, gong tak ding dang. Itu pola mainan saja yang sederhana. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Pas ya, saya rasa sudah cukup ya untuk pertemuan kita kali ini. Di pertemuan kelima mungkin sudah dibagikan kelompoknya ya. Ya, ada dibagikan nama-nama dan instrumen masing-masing sudah ya. Ada yang biola, ya, kemudian ada yang gitar, ya, ada akordeon, bass. Nah, untuk pertemuan selanjutnya 6 ke 7 ini kita proses, ya.
proses di ruangan, ya ruangan ada ruangan lab musik di atas. Nanti itu silakan membawakan instrumennya masing-masing, disesuaikan dengan kelompok pembagian kelompoknya ya. Nah, kemudian nanti di rumah silakan membaca boleh secara individu dengan partisi yang sudah diberikan ya di pertemuan kemarin. Nah itu silakan dibaca partisinya masing-masing ya, baik itu pola gendangnya, akordeon melodinya, ya bass atau biola, gitar. Nah, oke. Jadi untuk ujian akhir untuk ujian pertengahan ya itu dia adalah di pertemuan 10. Ini pertemuan 10 kita sudah masuk kelompok semuanya ya dalam bentuk lagu Makinan Pulau Kampai ya. Lanjut sudah pertemuan ke-16 itu baru kita pertunjukan di bawah di itu ya nanti di ruang bawah, ruang terbuka, di aula terbuka. Itu pencapaian akhirnya. Ada pertanyaan? Pertemuan kita hari ini cukup ya? Sudah paham ya? Baik, saya rasa karena kita sudah bertatap muka, alhamdulillah kita sudah tidak daring lagi ya. Nah, dalam artian kita sudah bisa diizin, sudah ada surat izinnya untuk latihan dan tetap latihan terus latihannya ya. Kelompoknya boleh, individunya boleh juga ya. Kalau tidak ada bertanya, mudah-mudahan ini nanti tidak hanya di sini saja. Tidak hanya untuk mendapatkan nilai saja, berguna nanti ketika kita sudah tamat di sini untuk mengajar di SMA atau di sanggar-sanggar, ilmunya berguna nanti. Tidak hanya di sini saja ya. Bapak harap seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.